Apa itu firqah? Firqah itu aliran, golongan, kelompok, ya, firqah. Jadi Islam itu sudah dinas oleh Nabi Muhammad akan terpecah menjadi 73 golongan. Islam itu akan terpecah 73, dan yang selamat satu yang siapa? Ma'ana alaihi wa ashabi, atau dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ini yang akan selamat cuma satu, yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tapi Ahlus Sunnah ini bukan golongan pertama yang muncul, tidak. Yang pertama kali firqah pertama dalam Islam itu pertama Khawarij, ya, Khawarij. Itu terjadi. Jadi mengapa orang Islam pecah itu pertama kali muncul itu pertama zaman angkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waktu itu perperangan Sayyidina Ali perang melawan Sayyidina Muawiyah. Ya, Muawiyah benar ya? Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Ali dengan Muawiyah perang. Padahal Sayyidina Ali itu khalifah pada waktu itu, menjabat sebagai khalifah. Sayyidina Muawiyah itu juga orang yang paling berjasa dalam Islam, salah satu orang yang paling berjasa Islam. Jadi kedua sahabat perang, namanya dikenal dengan perang Siffin, ya, perang Siffin itu perang Ali dan Muawiyah. Jadi ada yang mendukung Ali, ada yang mendukung Muawiyah. Dan ada yang pertama kali ada yang tidak mau mendukung Ali dan tidak ada Muawiyah, hanya keluar dari golongan Ali Muawiyah, namanya kaum Khawarij. Jadi kaum pertama kali, golongan pertama kali yang pisah, ya, firqah pertama dalam Islam itu namanya Khawarij. Setelah muncul Khawarij, muncul lagi namanya golongan Syiah. Syiah itu siapa? Golongan yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Bahkan Syiah itu terpecah-pecah. Bahkan ada salah satu Syiah yang mengatakan bahwa Nabi terakhir itu bukan Nabi Muhammad, tapi Ali bin Abi Thalib. Saking senangnya dengan Ali itu, Syiah itu bahkan mengatakan Ali itu Nabi terakhir, bukan Nabi Muhammad. Itu golongan Syiah yang ada yang terpecah itu hanya menjadi masalah. Hanya setelah Syiah muncul lagi Murji'ah. Setelah Murji'ah ada Qadariyah, Jabariyah. Nah, Qadariyah itu, ini yang membedakan ya. Nanti membahas masalah tadi, jawaban pertanyaan tadi. Ada dua kelompok besar, ada Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah itu beranggapan bahwa manusia melakukan kebaikan atau melakukan keburukan itu dari manusianya. Karena Allah ngasih kehendak semuanya, jadi semua itu baik buruk itu semua murni dari manusia. Itu kalau dari Qadariyah. Beda kalau Jabariyah. Kalau Jabariyah enggak, ya semuanya bukan kehendak manusia. Baik itu ya dari Allah, buruk ya juga dari Allah. Berarti yang salah Allah. Ini kalau Jabariyah. Kalau Qadariyah enggak, ya manusianya. Jadi tidak dikembalikan pada Allah, tapi kembali pada manusianya. Kalau Qadariyah, kalau Jabariyah semuanya Allah. Baik ya Allah, buruk ya. Laporan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di tengah-tengah, ya, tengah-tengahnya apa? Lah kalau baik, kalau orang Ahlus Sunnah mengatakan baik itu dari Allah, tapi kalau buruk dari kita, walaupun pada hakikatnya semuanya adalah dari Allah. Ini jawaban dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, terus posisi setan itu mengganggu bagaimana? Posisi setan itu, ya, setan itu makhluk halus ya istilahnya. Bukan berarti orang yang setan itu halus. Tapi artinya setan itu bisa masuk kepada siapa saja. Kepada manusia bisa, kepada jin juga bisa. Ya, jin itu bukan makhluk halus, jin itu makhluk kasar. Manusia juga makhluk kasar. Istilahnya kalau dalam bahasa kita, bahasa Arab itu, dalam bahasa hadis sakolen itu manusia dan jin, makhluk kasar. Lah makhluk halus itu siapa? Malaikat dan setan. Walaupun setan itu termasuk jenisnya dari jin, tapi jin itu bisa kemasukan setan.
Ya, jin itu bisa kemasukan setan, tapi setan nggak bisa dimasuki oleh jin. Karena jin itu kasar, setan itu halus. Halus itu bisa masuk oleh kasar. Tapi lebih bahaya manusia yang memasukkan setan daripada jin yang memasukkan setan. Lah masuknya apa? Melalui darah kita. Dia itu bisa masuk melalui dalam darah kita. Setan itu. Jadi mengganggunya itu langsung kepada pusatnya. Inti dari kebaikan manusia itu apa? Dalam hati. Ya, hati. Hati ini sebagai kontrol. Kalau sudah yang tadi ya, tadi kan ada dua ya, bahwa ada satu ulama mengatakan manusia, pemikiran manusia itu ada yang mengatakan di otak, tapi ada juga yang mengatakan pusatnya ada di hati. Nanti ini tinggal mau ikutnya pendapat yang mana. Kalau pendapat yang otak ya berarti ya silahkan ikut yang otak. Mau pakai yang hati ya juga silahkan pakai hati. Tapi jelas catatan itu memang punya keahlian bisa mengganggu manusia melalui langsung dari hati. Makanya kadang manusia itu punya sifat ragu-ragu, ya, atau bahasa Arabnya syak, mamang, itu mamang, ya, ragu-ragu. Ya ini ragu-ragu itu sebenarnya ini pertama muncul dari hati yang terganggu oleh setan. Setan itu memang menyerangnya manusia melalui hati. Jadi itu ya. Nah, terus ketika orang sudah dibuka, jadi Allah itu ketika membuka pintu hati seseorang, nah pintu ini bisa selamanya terbuka atau bisa saja tertutup, itu semuanya kembali kepada manusianya. Ya. Makanya dalam bahasa ilmu tauhid, jadi iman manusia itu yazidu wa yanqus. Ya, kalau dalam bahasa tauhid Asy'ariyah, madzhab Asy'ari, madzhab Sunnah wal Jamaah punya pendapat bahwa iman itu yazidu wa yanqus. Iman yang mukmin, seorang mukmin itu imannya bisa bertambah juga bisa berkurang. Ya, ini sebagai mayoritas ulama Ahlussunnah menyatakan itu. Kalau imannya Nabi tidak pernah berkurang, tapi justru akan bertambah, itu imannya Nabi. Ya, ini jadi bedanya Nabi dengan kita, orang mukmin di antara Muslim. Kalau Nabi itu imannya tidak akan pernah kurang, justru akan bertambah. Tapi kalau oleh orang mukmin, imannya itu bisa bertambah, bisa berkurang. Lah bertambah berkurangnya itu dilihat dari apa? Dari amalnya. Semakin banyak amal seorang mukmin, maka imannya akan semakin bertambah. Ya. Nah, semakin banyak keburukan seorang mukmin, orang muslim, maka imannya akan berkurang. Nah, ini. Jadi setan itu menyerangnya pusatnya ada dalam hati. Kadang juga di hati juga ditarungkan dengan otak, dengan pikiran otak, ya, akal. Nah, ini akal. Jadi akal ada istilah akal, ada otak, ada hati. Ya, ini para ulama punya perbedaan. Tadi jelas nggak? Bisa dipahami? Atau ada masih yang kurang jelas apa jelas? Tapi yang jelas bahwa setan itu ya bahkan dia lebih dekat dari urat tadi, sangat dekat. Karena bisa masuk ke seluruh manusia. Oh, bukan berarti orang sholat itu tidak diganggu manusia ya. Ya, bahkan sholat pun masih bisa diganggu oleh apa diganggu manusia, diganggu setan. Orang sholat itu bisa diganggu manusia, juga bisa diganggu setan. Buktinya bahwa orang sholat diganggu setan, kadang orang masih Allahu Akbar, pikirannya sudah kemana-mana. Itu sebenarnya siapa yang itu setan, berarti ada setan. Kalau kamu bisa khusyuk, bisa benar-benar khusyuk, ini nggak akan pikiran itu pergi kemana-mana atau mikirkan apapun, nggak akan.
kecuali apa yang ada dalam sholat itu. Nah kalau kamu setelah Allahu Akbar ternyata pikirannya memikirkan yang lain, atau sekolahnya, atau semua kehilangan kunci, nanti di mana kunci itu nanti ada sholat lain. Nah itu sebenarnya setan itu ya. Karena itu supaya apa, orang itu supaya tidak khusyuk. Ya, itu setan mengganggu bisa. Jadi setan itu mengganggu bukan hanya ketika dalam keadaan sadar atau keadaan biasa seperti ini, bahkan sholat pun bisa diganggu. Ya. Nah, itu ditamin apa boten Pak? Sholat menawi diganggu setan itu ditamin. Masalah diterima atau tidak, ya. Kewajiban seorang muslim itu yang penting melaksanakan pertamanya. Ya, yang penting melaksanakan. Kan kita diperintahkan untuk sholat, yang penting sholat. Itu kewajiban kita. Nah, masalah diterima atau tidak itu hubungannya sebenarnya ya. Itu pertama kita melaksanakan, kedua akhlak. Mengapa sih kita harus kalau sholat pakai baju yang rapi, yang bagus, pakai baju yang itu. Ini kan ada sebenarnya adab sekaligus adab, ya adab. Mengapa kok harus ada adab dan adab ini supaya sholat kita bisa diterima. Seumpama orang sholatnya koloran terus, yang penting kan untuk aurat terhadap Syafi'i, auratnya seorang laki-laki itu antara lutut sampai pusar. Ketika orang sholat dengan cuma koloran lutut aurat, dudul tekan jempol, sholatnya sah. Nggak diterima atau enggak? Itu ya. Tapi sholatnya sah enggak? Dia sudah duduk enggak dosanya? Dia enggak dosa itu karena dia sudah. Tapi sholatnya diterima atau tidak? Itu kembalinya pada ada. Pantas enggak seperti itu sholat kalau jamaah sholat istiqomah koloran lebih jamaah koloran. Pantas enggak kira-kira? Jadi dilihat ada kasat mata melihat pantas enggak? Enggak pantas. Kalau sampean wis lama duwe hajatan nikahan. Terus kontore toko koloran kabeh. Ya, semuanya pakai kolor. Yang penting kan toko koloran dia enggak dosa. Dia enggak dosa, sebenarnya enggak dosa. Tapi kalau pantas enggak? Enggak pantas. Jamaah kolor hadir undangan pernikahan. Enggak pantas. Ini hubungannya antara kira-kira orang juga pakai bisa saja dia tidak diterima karena akhlaknya tadi. Makanya akhlak ini sangat penting. Lah adat dan adat itu hubungannya kembali pada akhlak. Ajaran di Islam itu ada di iman, Islam, ihsan ya, 3 pilar pertama dalam Islam itu ada 3, iman, Islam, iman, ihsan. Ya. Yang penting kewajiban manusia yang penting melakukan. Kalau zaman akhir itu orang-orang sudah mau sholat itu alhamdulillah. Ojo sholat, malah nasi besokan. Jangan itu orang zaman akhir zaman itu orang sudah mau sholat itu alhamdulillah berdiri di bawah di senang-senang. Pahalanya kan, walaupun diterima tidak urusan. Yang penting dia sudah mau daripada nanti. Kadang ada orang yang untungan soal langsungnan dia omongin nanti malah nggak jadi sholat. Jadi ya tadi khusyuk ini ya, kalau ada mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i masalah khusyuk sholat itu kalau mazhabnya mazhab Syafi'i, kalau kitabnya kita pakai, kalau kita Fathul Qorib di sana dijelaskan bahwa khusyuk itu menjadi persyaratan. Ya, jadi kalau orang tidak khusyuk itu berarti tidak sempurna sholatnya. Bahkan ada yang mengatakan kalau ulama yang keras dirasa. Dan beda dengan mayoritas ulama yang mengatakan khusyuk itu menjadi penyempurna sholat, bukan syarat sholat atau bukan rukun sholat apalagi. Yang penting orang itu sudah melaksanakan rukunnya, ya tata caranya sudah sesuai, ya udah.
masalah diterima atau tidak kembali pada Allah SWT. Tetapi diingat adat itu harus diutamakan. Makanya kita diajarkan untuk memakai peci, memakai ya ini kan cara adatnya orang Jawa Indonesia. Ketika orang memakai peci, memakai koko atau kemeja itu kan dianggap yang sopan ya. Ini cara sopan dan ini juga cara Islam jadi termasuk hal yang sopan. Nah, makanya ini masalah diterima itu kembali kepada akhlak. Tapi yang penting orang sudah mau melaksanakan itu sama bukti. Jadi memang setan itu perlu diwaspadai. Semua orang itu bisa saja terganggu setan. Kecuali siapa? Itu para ulama